Kepribadian seseorang dapat tercermin melalui gaya bicaranya. Terdapat individu yang cenderung suka berbicara dengan ceplas-ceplos, mungkin tanpa menyadari dampak yang bisa ditimbulkan. Mereka yang gemar ngomong dengan gaya menyebalkan ini seringkali menjadi pusat perhatian, meskipun terkadang menyebabkan ketidaknyamanan di sekitar mereka. Kepribadian ceplas-ceplos ini dapat memberikan warna tersendiri dalam interaksi sosial. Namun selain itu, juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Dalam berkomunikasi, penting untuk memahami bahwa kata-kata yang diucapkan memiliki dampak besar pada hubungan antar individu. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kecerdasan verbal dan kepekaan terhadap perasaan orang lain untuk membangun hubungan yang sehat. Berikut 5 tips bagaimana cara menghadapi orang yang suka ceplas-ceplos. Tips pertama, dalam menghadapi individu yang suka ceplas-ceplos, penting untuk jujur dalam menyampaikan ketidaknyamanan yang mungkin muncul dari sifat ngomong mereka. Seiring dengan keterbukaan, kita dapat mencoba menyelami lapisan lebih dalam dari kepribadian tersebut dan menangkap nuansa perasaan yang mendasarinya. Melalui sikap yang jujur, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan menciptakan ruang untuk berdialog. Sifat ngomong yang seringkali tajam mungkin menjadi pelindung atau respons terhadap pengalaman hidup mereka. Dengan menghargai lapisan emosional tersebut, kita dapat membangun koneksi yang lebih mendalam dan merangkul keberagaman dalam interaksi sosial. Tips kedua, dalam menghadapi individu yang suka ceplas-ceplos, kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap tenang memiliki peran yang penting. Meskipun mungkin terasa kurang nyaman ketika berinteraksi dengan mereka, kita dapat mencari sisi baik dalam karakter mereka yang mungkin tersembunyi di balik gaya ngomong yang tajam. Ketika kita mampu menahan diri dari reaksi impulsif dan memberikan respon yang tenang, hal ini dapat menciptakan ruang untuk memahami lebih dalam motif dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, kita dapat menjaga suasana tetap positif, menghindari konflik yang tidak perlu, dan mungkin bahkan membantu merubah dinamika interaksi menjadi lebih konstruktif. Tips ketiga, dalam menghadapi orang yang suka ceplos-ceplos, penggunaan humor dapat menjadi pelumas sosial yang tepat untuk meredakan ketegangan. Meskipun beberapa orang cenderung bersikap berlebihan dalam menggunakan humor basa-basi, kecerdasan dalam menemukan kata-kata yang tepat dapat menciptakan atmosfer yang lebih ringan. Dengan menyelipkan humor yang disampaikan secara tepat, kita tidak hanya dapat mengalihkan situasi yang mungkin terasa tegang, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara keseriusan dan keceriaan dalam interaksi. Humor yang digunakan secara bijak dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjembatani kesenjangan dan menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis. Tips keempat, dalam menghadapi individu yang suka ceplas-ceplos,
Pendekatan stoikisme menawarkan sudut pandang yang dapat membantu menjaga ketenangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh sifat berlebihan dalam komentar atau perilaku orang lain. Dengan memahami bahwa sifat tajam mungkin tidak selalu mencerminkan kebenaran mutlak, kita dapat menjaga keseimbangan emosi dan tidak terlalu terbawa oleh reaksi berlebihan. Sikap stoik yang terfokus pada kontrol diri dan penerimaan terhadap apa yang dapat kita kendalikan dapat membantu menciptakan ruang untuk merespon dengan bijak tanpa terpengaruh oleh sifat ceplas-ceplos yang mungkin muncul dalam interaksi. Tips kelima, dalam menghadapi orang yang suka ceplas-ceplos, penting untuk mencari kesamaan dan poin positif dalam interaksi. Meskipun sikap mereka mungkin terkadang menyebabkan ketidaknyamanan, berusaha menemukan titik persamaan dalam nilai atau minat dapat meredakan ketegangan. Kepribadian yang tajam seringkali menjadi pertanda karakter yang kuat dan penuh warna. Dengan memfokuskan perhatian pada aspek positif dari kepribadian tersebut, kita dapat membangun jembatan komunikasi yang lebih baik. Mencari kesamaan dapat mengubah dinamika interaksi menjadi lebih harmonis, memperkuat hubungan, dan membuka peluang untuk lebih memahami satu sama lain. Sekian video kali ini. Apabila Anda masih penasaran dengan topik menghadapi orang yang ngomong sembarangan, Anda dapat menonton video berikut. Tadi juga kita membahas tentang stoikisme. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menonton video berikut. Dan berikut adalah daftar putar video-video mengenai stoikisme.